Jika kita berbicara siapa raja paling hebat dalam sejarah, maka nama Alexander Agung adalah salah satu di antaranya. Ia adalah seorang raja dari Makedonia pada masa Yunani kuno yang hidup pada tahun 362 sebelum Masehi hingga tahun 323 sebelum Masehi. Sepanjang kepemimpinannya yang kurang dari 15 tahun, ia berhasil menaklukkan imperium besar seperti Yunani dan Persia. Wilayah penaklukannya pun melintang luas sepanjang wilayah Persia, Asia Kecil, Eropa, hingga Mesir. Dia tidak hanya dikenal sebagai seorang raja yang karismatik, tetapi dia juga dikenal berkat kemampuan militernya yang sangat luar biasa. Kehebatan dan keberaniannya dalam mengorganisir pasukannya hampir membuatnya menyatukan seluruh dunia menjadi satu kekaisaran, sebelum akhirnya terhenti di anak benua India. Tentunya Alexander Agung sangatlah layak mendapatkan porsi tersendiri dalam pembahasan sejarah, karena terdapat banyak hal yang menarik dari sosok Alexander the Great. Mulai dari kehidupan awalnya, hingga kesuksesannya dalam melakukan berbagai penaklukan dan tanpa pernah kalah. Hal-hal menarik apa sajakah yang membuat namanya begitu dikenang dalam catatan sejarah? Langsung saja yuk ikuti ceritanya sampai selesai. Alexander Agung dilahirkan pada tanggal 20 Juni tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, yang sekarang menjadi Republik Makedonia Utara, sebuah negara kecil yang berada di barat laut Yunani, atau lebih tepatnya di semenanjung Balkan. Dia merupakan putra dari Raja Makedonia pada saat itu, yaitu Filipus II, sedangkan ibunya bernama Olimpias, putri Raja Epirus, seorang raja Yunani. Pada saat kelahiran Alexander, ayahnya, Raja Filipus tengah melakukan usaha penaklukan wilayah-wilayah Yunani untuk dipersatukan ke dalam wilayah kekuasaannya. Ketika itu bangsa Yunani tidak memberikan perlawanan berarti, kecuali Athena, sehingga proses penaklukan tersebut bisa dikatakan berlangsung cepat dan efektif. Sejak kecil, Alexander telah dikenal sebagai anak jenius dan berbakat. Salah satu kisah terkenalnya adalah ketika menaklukkan kuda jantan yang bernama Bucephalus. Kuda tersebut merupakan kuda jantan dari Tesali Yunani yang dibeli Filipus dengan harga mahal. Akan tetapi, kuda tersebut sangat liar. Bahkan jenderal-jenderal terbaiknya tidak dapat menjinakkannya. Setelah melihat kuda tersebut tidak dapat dijinakkan, Filipus memutuskan untuk mengembalikan kuda tersebut. Saat kuda tersebut akan dibawa, Alexander yang baru berusia 12 tahun memprotes tindakan ayahnya. Filipus kemudian menyuruh Alexander untuk membuktikan protesnya dengan menunjukkan kalau dia mampu mengendarai kuda tersebut. Ketika mendengar tantangan dari ayahnya itu, Alexander segera berlari ke arah kuda itu, mengambil kendali dan membalikan wajahnya ke arah matahari. Ternyata dia telah memperhatikan bahwa kuda itu beringas karena melihat bayangannya sendiri yang memanjang dan terhentak-hentak di depannya akibat terkena sinar matahari. Alexander akhirnya mampu untuk menjinakkan kuda tersebut dan menjadikan kuda tersebut sebagai kuda kesayangannya. Alexander yang hidup di lingkungan kerajaan mendapatkan pendidikan yang terbaik dari ayahnya. Ketika usianya 13 tahun, ayahnya menggaji seorang filsuf terkenal, yaitu Aristoteles, untuk membimbingnya. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander diperkenalkan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat, seperti pendidikan moral, filsafat, agama, obat-obatan, logika, dan seni. Masa berguru Alexander kepada Aristoteles usai ketika Alexander memasuki usia 16 tahun. Pada saat itu, Alexander dipercaya oleh ayahnya untuk memegang kekuasaan kerajaan sementara. Dikarenakan ayahnya pergi berperang melawan kerajaan Bizantium. Alexander yang pada saat itu baru pertama kali dilimpahkan tanggung jawab pemimpin kerajaan, langsung mendapatkan pemberontakan dari orang-orang Medi. Dengan semangat jiwa mudanya, Alexander langsung mengirimkan pasukan militer untuk membasmi para pemberontak
agar tidak meluas, dan upayanya tersebut berhasil. Sekembalinya Raja Filipus dari Bizantium dan mengetahui keberhasilan anaknya tersebut, ia lantas memberikan sejumlah prajurit yang cukup terlatih untuk memberantas pemberontakan di wilayah lainnya. Alexander Muda telah dikenal dalam kepandaiannya dalam strategi berperang. Perang pertama yang membuktikan kepiawaian dan keberanian Alexander dalam berperang adalah Perang Chaeronea, yaitu pada tahun 338 sebelum Masehi. Perang ini dipicu oleh gerakan pasukan Filipus yang terus merangsek dari utara, menguasai kota-kota penting Yunani, hingga akhirnya mendekat ke Athena. Athena meminta bantuan Sparta untuk membantunya melawan invasi ini. Tetapi Sparta menolak berurusan dengan musuh lamanya. Akhirnya Athena hanya berhasil mengajak sedikit pasukan sekutu dari Thebes dan kota-kota di Botia. Pasukan Filipus bertemu pasukan aliansi Athena pada musim panas tahun 338 sebelum Masehi di daratan Chaeronea. Sejarawan Yunani yang hidup pada masa Julius Caesar, yaitu Diodorus Siculus, menceritakan dalam pertempuran itu, Raja Filipus memerintahkan putranya Alexander untuk memimpin satu sayap bersama beberapa jenderal terbaik. Filipus sendiri dengan korps pilihan memimpin sayap lain dan mengatur bermacam-macam brigade menempati pos-pos yang telah ditentukan. Pertempuran tersebut berlangsung sengit dan menimbulkan banyak pertumpahan darah pada kedua belah pihak. Perang telah berlangsung, namun kemenangan tetap belum dapat ditentukan. Sampai pada akhirnya Alexander Muda bersama beberapa pasukan dengan berani mengambil keputusan yang penuh risiko, yaitu menerobos langsung ke dalam jantung pertahanan musuh. Alexander bersama pasukannya berhasil menebas banyak pasukan musuh yang berada di depan mereka. Berkat inisiatif yang dilakukan Alexander, pasukan Makedonia mampu mendesak lebih dekat. Dan setelah tanah dipenuhi tumpukan mayat, sayap musuh yang melawan akhirnya melarikan diri. Perang Chaeronea yang relatif memakan banyak korban, terutama bagi pasukan Athena, menandai berakhirnya sebuah era dan dimulainya era baru Kekaisaran Makedonia. Ketika pasca perang berakhir, Raja Filipus memperlakukan Athena dengan penuh hormat. Bahkan dia mengirimkan pengawal untuk mengiringi korban yang gugur dan menguburkan kembali ke kotanya. Tujuan Filipus adalah ingin memberikan kesan positif terhadap rakyat Yunani, sehingga dia dapat diterima sebagai penguasa baru. Orang Athena pun terpaksa memilih jalan terbaik dari situasi terburuk, dengan memilih berpura-pura memperlakukan Filipus sebagai teman orang-orang Athena. Setahun kemudian, Filipus membuat pidato di Korintus, mengusulkan bahwa penyerahan Yunani kepada kerajaannya akan memberikan dampak positif bagi Yunani. Hampir semua kota-kota di Yunani setuju untuk bergabung bersama dalam Liga Korintus. Peristiwa ini terjadi pada tahun 337 sebelum Masehi. Hanya Sparta yang menolak berurusan dengan Filipus. Liga Korintus mempunyai tujuan sama dengan Liga Delia yang sebelumnya, yang sempat dibentuk Athena, yaitu menyerang Persia. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Raja Filipus diserang secara mendadak oleh pengawalnya sendiri yang bernama Pausanias. Peristiwa ini dimulai ketika Raja Filipus mengambil kekasih seorang laki-laki muda. Sama seperti orang Yunani, orang Makedonia cenderung untuk lebih memperhatikan mekanisme seks daripada jenis kelamin dari pasangan yang terlibat. Tindakan Raja Filipus yang mengambil kekasih laki-laki muda dianggap tindakan yang kurang pantas menurut Pausanias. Ketika Pausanias memperoleh kesempatan untuk membunuh Filipus dalam suatu acara pembukaan festival akbar, Pausanias langsung menusuk Filipus saat ia akan memberikan pidato sambutan. Setelah melakukan pembunuhan, Pausanias sendiri tertangkap ketika sedang melarikan diri. Dia tersandung ketika berlari ke kudanya dan langsung dieksekusi di tempat. Pasca peristiwa itu, Alexander sempat dikaitkan sebagai dalang di balik peristiwa itu. Namun tidak ada bukti yang mampu memberatkannya, sehingga tuduhan tersebut tidak beralasan. Setelah kematian ayahnya, yaitu Raja Filipus dari Makedonia, Alexander menggantikan tempat ayahnya sebagai Raja Makedonia dan memimpin Liga Korintus. Ketika itu usianya belum genap 20 tahun. Di awal masa kepemimpinannya sebagai Raja Makedonia,
Alexander melakukan pembersihan terhadap pihak yang dianggapnya bertentangan dan akan mengancam kestabilan kerajaan. Selain melakukan penstabilan di lingkungan istana, Alexander juga dipaksa untuk mengatasi pemberontakan di wilayah-wilayah kecil akibat dari peristiwa terbunuhnya Raja Filipus. Selanjutnya langkah militer diambil dalam mengatasi konflik tersebut. Terbukti langkah ini ampuh dan membawakan hasil manis. Walaupun sebenarnya dia memiliki perasaan ingin diakui dengan tulus oleh mereka yang dia taklukkan. Wilayah-wilayah yang memberontak akan kekuasaan Alexander dapat dikalahkan. Banyak di antara mereka bersumpah dan mengakui kekuasaan Alexander sebagai Raja Makedonia. Hal tersebut merupakan komponen penting untuk kekuatan kedepannya dalam rangka menaklukkan Persia. Setelah dirasa wilayah lokal Makedonia sendiri telah stabil, dengan kekuatan pada saat itu yang bisa disebut telah cukup baik, Alexander lantas berekspansi ke Asia Minor yang merupakan wilayah kekuasaan dari Persia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, jumlah pasukan Makedonia pada saat itu terdiri dari 48.000 anggota infanteri, 6.100 anggota kavaleri, serta armada laut sebanyak 120 buah kapal dengan 38.000 prajurit. Jumlah pasukan yang banyak ini bukan hanya dari Makedonia saja, namun gabungan juga dari beberapa wilayah yang sebelumnya dapat ditaklukkan ketika berontak. Dalam misinya ke Persia, pertempuran Granikos merupakan tantangan pertamanya. Pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Makedonia, sekaligus memukul mundur Persia dari salah satu ibu kota provinsinya, yaitu Sardis. Dengan demikian, Sardis termasuk kawasan kekuasaan Makedonia. Kemudian Alexander berhasil mengepung wilayah Halikarnassos, dan selanjutnya yang berhasil direbut oleh pasukan Alexander dari tangan Persia adalah kota Karia. Setelah tentara bayaran Rhodes dan pasukan Persia di bawah pimpinan Orontobates berhasil dipaksa mundur meninggalkan kota tersebut, lantas Alexander mengangkat seorang bangsawan dan pejabat militer yang bernama Ada untuk mengurusi pemerintahan di Karia. Selanjutnya strategi Alexander untuk menguasai penuh wilayah kekuasaan Persia, yaitu dengan melakukan penyerangan ke dataran Pamphylia. Tujuannya agar ketika wilayah pesisir tersebut dikuasai, maka kekuatan angkatan laut Persia yang terkenal kuat tidak dapat bergerak leluasa karena kapal-kapalnya susah untuk berlabuh. Terbukti strategi ini jitu, karena pasukan Persia kesulitan untuk mendapatkan logistik yang dikirim oleh kapal-kapal Persia. Hingga pada akhirnya, kekuatan armada laut Persia turun drastis dan memudahkan kinerja pasukan Makedonia dalam menghadapi pasukan laut Persia. Singkat cerita, hampir di seluruh waktu Alexander selama musim dingin dihabiskan untuk ekspansinya di kawasan Asia Minor. Sekitar tahun 333 sebelum Masehi, pasukan Makedonia berhasil masuk dan melewati gerbang Cilicia, dan selanjutnya langsung berhadapan dengan pasukan utama Persia di bawah pimpinan Darius III. Pasukan Makedonia di bawah pimpinan Alexander berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan Persia pada akhir tahun, yang mana pertempuran itu terkenal dengan sebutan Pertempuran Issus. Dikisahkan pada saat itu bahwa Darius III beserta pasukannya dipaksa mundur kocar-kacir dan tercerai-berai kabur. Darius III yang saat itu melarikan diri sadar bahwa keluarganya masih banyak yang tertinggal di wilayah yang ia tinggalkan. Beberapa di antaranya istri dan 2 anaknya, serta ibu Darius yang bernama Sisi Gambis. Darius pun mengirim surat kepada Alexander dan mengajukan tawaran bahwa ia akan menyerahkan wilayah yang berhasil ditaklukkan Alexander serta tambahan uang 10.000 talen untuk menembus anggota keluarganya. Dalam balasan suratnya, Alexander menolak tawaran tersebut, kecuali Darius datang sendiri dan mengakui Alexander sebagai penguasa dari benua Asia. Setelah pembicaraan mengenai perjanjian berakhir, Darius tetap berada di timur sungai Efrat, sedangkan Alexander memberi keluarga Darius kehidupan yang baik. Selanjutnya Mesir dijadikan tujuan Alexander untuk memperluas kekuasaan di wilayah Asia Minor. Lagi-lagi kecerdasan putra Filipus serta murid dari Aristoteles terlihat kembali ketika berhasil menaklukkan berbagai macam rintangan yang dihadapi sebelum sampai ke Mesir. Bahkan ketika dia melewati beberapa wilayah,
Mereka sudah menyerah terlebih dahulu terhadap pasukan Makedonia tersebut, termasuk pihak penguasa Yerusalem yang memutuskan untuk membuka gerbang kotanya secara sukarela ketika mengetahui Alexander beserta pasukannya akan memasuki kota mereka. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander beserta pasukannya dapat memasuki wilayah Mesir, dan Alexander sendiri dianggap oleh penduduk lokal sebagai penguasa baru serta dipandang sebagai putra dewa Amon. Di Mesir ini, Alexander berhasil mendirikan wilayah dengan namanya sendiri, yaitu wilayah Alexandria yang sampai sekarang merupakan kota terbesar kedua di negara Mesir. Kurang lebih dari 1 tahun menyinggahi Mesir, Alexander melanjutkan ekspansinya ke wilayah kekuasaan Persia bagian timur, yaitu wilayah Mesopotamia, atau yang sekarang dikenal Irak bagian utara dan sekitarnya. Di wilayah ini sekali lagi Alexander berhasil mengalahkan Darius III, yang pada waktu itu kabur dari peperangan. Dan pada waktu itu, sekali lagi Darius berhasil meloloskan diri dari area peperangan. Alexander yang kesal mengirimkan pasukan untuk memburu Darius, namun mengalami kegagalan, yang pada akhirnya Alexander membawa pasukannya bergerak ke Babilonia. Ambisi Alexander untuk membunuh Darius III tidak sampai di sana. Ia bergerak menuju Media, kemudian memutuskan bergerak ke arah Partia demi mengejar Darius. Namun disayangkan, ternyata Darius sudah tewas terbunuh oleh pemberontak di bawah pimpinan Bessus, seorang penguasa Baktria. Setelah kota Baktria berhasil dikuasai oleh Alexander, ia menggelar pemakaman suci untuk Darius. Ia juga memerintah pasukannya agar memakamkan jenazah Darius di tempat pemakaman penguasa Persia lainnya. Alexander juga mengumumkan kepada publik bahwa sebelum meninggal, Darius telah mewariskan tahta kerajaan Persia kepadanya. Secara umum, setelah Darius meninggal, berakhirlah kekaisaran kerajaan Persia. Alexander sekarang merupakan Raja Agung, dan orang-orangnya berharap perjalanan tugasnya berakhir. Tetapi Alexander tidak bisa meninggalkan suatu wilayah tanpa ditaklukkan, dan kerajaan-kerajaan di sebelah timur laut, antara lain Baktria dan Sogdiana, belum ditaklukkan olehnya. Dia mulai bergerak lebih jauh dan lebih ke atas, di atas jajaran gunung-gunung yang memisahkan anak benua India dari pusat daratan Asia. Medan yang harus dilewati sangatlah berat, dan setelah lebih dari 3 tahun berperang, kesetiaan orang-orangnya mulai berkurang. Walaupun kesetiaan orang-orangnya mulai melemah, tetapi tidak menghentikannya untuk meneruskan penaklukannya lebih jauh ke timur. Dia tidak peduli pasukannya mengikutinya dengan setia atau tidak. Dia tetap bermaksud menguasai India. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Alexander memutuskan menikah dengan seorang putri dari Sogdiana, si cantik Roxanne. Ini adalah perkawinan pertama yang bisa dikatakan terlambat untuk orang seumurannya. Sekarang yang akan menjadi ratunya adalah seorang gadis dari suku yang menurut orang Makedonia dari golongan budak dan barbar. Pada awal kedatangannya di India, Alexander memperoleh tawaran untuk membantu Raja Taksila melawan kerajaan di seberangnya Haidapsi yang terletak di sungai Jhelum dan dikuasai oleh Raja Porus. Alexander menerima tawaran itu dan setuju untuk membantu Taksiles melawan musuhnya. Kekuatan gabungan pasukan Makedonia dan bangsa India berbaris menuju sungai Jhelum. Di sana mereka bertemu Porus dan angkatan perang bergajahnya di seberang. Alexander bersama 4 ajudannya, yaitu Ptolemaeus, Perdikas, Lysimachus, dan Seleucus, memimpin angkatan perangnya menyeberangi sungai dan memulai penyerangan. Pasukan Alexander menyerang pasukan bergajah Porus, meskipun sempat merasa ngeri ketika menyerang pasukan itu. Mereka tetap maju berperang dan mendesak angkatan perang Porus hingga terkepung dan akhirnya menyerah. Alexander yang terkesan dengan keberanian Porus memutuskan tidak membunuhnya. Perang melawan kerajaan Hidapes menyebabkan angkatan perang Alexander menderita banyak kerugian. Ketika mereka mengetahui Alexander berniat untuk memimpin mereka melewati sungai Gangga yang lebih lebar dari Indus dan memiliki pasukan bergajah yang lebih ganas, mereka menolak untuk terus maju. Mendapati penolakan dari pasukannya, Alexander sempat kecewa dan merenung di tendanya selama 2 hari.
Dia akhirnya menyadari kalau pasukannya tidak mampu meneruskan penaklukannya di India. Dia muncul pada hari ketiga dan setuju untuk kembali ke Asia Kecil. Keputusannya ini mengakhiri perjalanan penaklukannya yang tidak terkalahkan. Alexander mencoba melupakan sepak terjangnya di India dan memilih berkonsentrasi pada tugas-tugasnya sebagai raja daripada sebagai penakluk. Dia juga memutuskan untuk menikah kembali dengan salah satu putri Dairus III, yaitu Putri Stateira. Kemudian dia menjadi tuan rumah bagi perkawinan massal yang melibatkan bangsa Makedonia dengan wanita-wanita bangsa Persia. Perayaan perkawinan itu adalah usaha Alexander untuk mengatasi permusuhan antara orang Persia yang berpendapat bahwa orang Makedonia tidak mengenal adat dan orang Makedonia yang berpendapat bahwa orang Persia bersikap feminim. Di bidang militer, dia mengumpulkan ribuan pemuda Persia dan menaruh mereka di bawah pimpinan panglima-panglima Makedonia untuk dilatih cara berkelahi gaya Makedonia. Tetapi usahanya ini tidak berjalan dengan mulus. Sempat timbul konflik antara serdadu-serdadu kecil Makedonia dengan pemuda Persia. Sementara itu, pemikiran akan berstatusnya identitas Yunani yang akan menyatukan rakyat Alexander telah hampir hilang, meskipun tidak seluruhnya. Untuk itu, Alexander membuat himbauan emosional kepada orang Persia dan Makedonia bahwa mereka hidup di bawah raja yang sama, maka harus menikmati hak yang sama. Mereka juga tidak perlu malu meniru kebiasaan masing-masing. Ketika dia berhasil meyakinkan orang-orang Makedonia atau Persia untuk hidup berdampingan, dia melakukan perjalanan dari Susa ke Ektabana, di mana dia berniat untuk mengadakan festival besar bergaya Yunani. Di Ektabana, salah satu jenderal andalannya sekaligus teman setianya, yaitu Hephaestion, jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Alexander meninggalkan Ektabana dan pergi ke Babilonia dalam keadaan bergabung. Di Babilonia, dia menderita demam parah setelah meminum segelas anggur di sebuah pesta. 10 hari kemudian dia meninggal. Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi ketika berusia 33 tahun. Mengingat bahwa ayah Alexander telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri, kecurigaan jatuh pada orang-orang di sekitar Alexander, terutama jenderalnya yang bernama Antipater dan putra Antipater yang bernama Cassander, yang kelak akhirnya akan memerintahkan pembunuhan terhadap janda Alexander, yaitu Roxanne, dan putra satu-satunya Alexander. Tubuh Alexander disemayamkan di tempat tidurnya selama beberapa hari. Sementara panglima-panglimanya berdebat mengenai siapa yang akan memimpin kekaisaran itu. Alexander semasa hidup tidak pernah menyebutkan penggantinya. Dan ketika tahu bahwa Roxanne istri pertamanya sedang hamil, dia tidak merasa perlu untuk menunjuk seorang pewaris. Penaklukan luar biasa yang dilakukan Alexander telah menghasilkan kekaisaran tanpa administrasi, birokrasi, sistem perpajakan, tanpa sistem komunikasi yang sama, tanpa identitas nasional, dan tanpa ibu kota. Kekaisaran ini diciptakan dengan kecepatan luar biasa, dan dengan kecepatan yang luar biasa pula, kekaisaran ini mulai pecah. Disintegrasi ini dimulai dari Roxanne yang sedang hamil 5 bulan. Ia merasa cemas akan ancaman yang akan dihadapi putranya yang berada dalam kandungan. Ia merasa khawatir putranya tidak dapat menjadi raja setelah mendengar kabar bahwa Staira juga hamil. Roxanne kemudian menyurati Staira dan mengundangnya ke Babilonia. Ketika Staira istri kedua Alexander datang bersama adiknya, Roxanne menawarkan secangkir anggur beracun kepada mereka. Dan bisa ditebak, keduanya meninggal sebelum malam tiba. Satu-satunya pewaris Alexander adalah anak Roxanne yang belum lahir. Tetapi seorang anak yang belum lahir tidak dapat memerintah, bahkan melalui seorang wali. Kekaisaran itu memerlukan seorang raja sebelum berita tentang kematian Alexander menyebar dan menyebabkan kegaduhan di wilayah-wilayah lain. Petinggi Angkatan Perang Makedonia mulai mendiskusikan nama yang akan memimpin kerajaan. Nama Filipus pun muncul ke permukaan. Ia merupakan adik tiri Alexander yang bernama Filipus Archidaus, putra selir Filipus yang berpikiran lembek. Pemuda ini baru beranjak ke usianya yang ke-30 tahun, mudah ditipu dan mudah dibujuk.
Filipus tidak sendiri. Muncul nama-nama orang dekat Alexander yang juga mengincar kekuasaan. Mereka adalah Ptolemeus, seorang Makedonia yang digosipkan sebagai anak di luar perkawinan Filipus tua. Lalu ada Antigonus, salah satu jenderal kepercayaan Alexander. Kemudian ada Lysimachus, salah satu teman Alexander yang ikut dalam operasi militer ke India. Kemudian ada Perdiccas yang merupakan pimpinan kedua. Angkatan bersenjata tidak mau menerima salah satu dari keempat orang itu untuk menggantikan Alexander sebagai raja, sehingga mereka mau berkompromi. Filipus si lemah akan tetap ditunjuk menjadi raja, dan jika bayi Roxen seorang laki-laki, maka si bayi akan menjadi rekan pemimpin. Sementara Perdiccas menjadi wali keduanya. Kekuasaan akhirnya dibagi. Filipus akan tinggal di Babilonia yang akan menjadi pusat pemerintahan. Ketiga orang lainnya setuju untuk menjabat sebagai satrap dengan mengikuti sistem Persia. Ptolemeus akan memerintah Mesir, Antigonus akan memerintah sebagian besar Asia Kecil, Lysimachus mendapat Trakia, Antipater, seorang panglima terpercaya yang menjadi wali Alexander di Makedonia selama penaklukan, akan terus di Makedonia dan juga mengawasi Yunani. Sedangkan Kassander, putra Antipater, mendapatkan Karia, bagian selatan pantai Asia Kecil. Pembagian kekuasaan Alexander menjadi satrap-satrap adalah jalan langsung menuju peperangan suksesi. Walaupun mereka termasuk dalam satu golongan ras yang sama dan sama-sama setia kepada Alexander, mereka tidak dapat mengelak peristiwa yang akan terjadi. Perang suksesi atau diadoji pecah tak lama setelah itu. Sementara itu keturunan satu-satunya dari Alexander akhirnya lahir dan dinamakan Alexander IV. Sayangnya dia tidak pernah kesempatan menjadi pemimpin, karena pada usia 12 tahun dia bersama ibunya mati diracun. Sangat tragis sekali ya. Demikianlah akhir tragis bagi kekaisaran besar Alexander Agung. Itu tadi kisah dari seorang pemimpin sekaligus penakluk besar, yaitu Alexander the Great. Saya berharap semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman terhadap tokoh-tokoh sejarah maupun peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau. Jika masih ada yang kurang dalam materi penyajian saya dalam cerita ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.